Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala innan nabiyya kana yawman yuhaddits wa indahu rajulun min ahlil badiyah anna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zar'. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa suatu hari Nabi bincang-bincang. Wa indahu rajulun min ahlil badiyah. Di dekat Nabi ada orang kampung. Artinya jarang bersama Nabi ya. Jadi ada orang kampung datang ke situ. Anna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zar'. Nabi bercerita, suatu saat ada seorang laki-laki dari ahli surga. Jadi penduduk surga, salah satu di antaranya laki-laki, ista'dzana rabbahu fi zar'. Minta izin kepada Tuhannya, kepada Allah untuk bertanam. Jadi orang yang udah masuk surga minta kepada Allah pengen nanem. Maka Allah menyatakan faqala alasta fi masyita. Bukankah Anda sudah mendapat semuanya? Artinya di surga kan udah libur itu mah, udah nggak ada lagi. Kan Anda sudah dapat semuanya. Bal walakinni uhibbu an azra'a fa asra'a wa yadhar wa wadara. Saya nanam itu bukan cari hasil tapi hobi saya. Kapan di surga mah boleh minta apa saja. Kan ada walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ya, dalam salah satu ayat, dan kamu boleh meminta apa saja yang kamu mau. Dulu saya tani, jadi telangan gitu loh. Ya namanya nganggur kan, demen gitu kan. Senang bertani, disuruh nganggur kan nggak bisa. Jadi pengen kangen gitu. Lalu diberilah kesempatan. Dia menanam, ya, wa badara tarafa nabatuhu, wastiwauhu, wastihsauhu, wasitsodu, wa takwiruhu amsalal jibal. Begitu ditanam, dalam waktu relatif singkat, tanamannya itu tumbuh dengan begitu cepat. Ya, artinya proses di surga dengan proses di sini berbeda. Ya, kalau di sini kan lama, tergantung ini tanamannya lah. Ya. Maka kalau Anda belajar biologi, akan mengerti bahwa petani itu juga susah gitu. Jadi dalam pelajaran biologi itu ada sebuah benih padi butuh berapa tetes air sehingga dia bisa dipanen. Ya, sekian ratus atau sekian ribu tetes satu benih itu sampai dia bisa tumbuh lagi. Kemudian kita konsumsi. Sehingga kalau kita tahu begitu, sayang gitu. Jangan mudah buang-buang gitu.
Ya ada kebiasaan orang tuh disisain dikit itu. Sayang. Karena itu kan karunia Allah, Anda bisa ketemu nasi itu. Ya, dari padi berubah menjadi nasi itu prosesnya panjang. Kalau ngerti, tapi berhubung anak-anak muda nggak ngerti, main ini aja, ya nggak tahu susahnya gitu. Nah ini diceritakan itu tinggi sampai setinggi gunung. Fayaqulu ta'ala dunaka ya ibna Adam fa innaka la yushbiuka syai'. Stop. Nah, kata Allah kepada orang itu, sudah stop. Kalau kamu nurutin apa maumu, kamu tidak akan pernah kenyang. Jadi gayamu yang di dunia itu gak bisa diberlakukan di sini, gitu kan? Kalau di sana kan ukurannya terbatas. Sini, aduh, sampai setinggi gunung. Kamu kalau nggak cepet bergerak, nggak dipanen segala nanti kemana-mana gitu kan? Nggak karu-karuan. Ini sampai setinggi gunung katanya. Pohonnya itu yang dilihatnya di dunia kecil-kecil, gede-gede raksasa. Faqala Arabiyyu ya Rasulullah, la tajidu hadza ila Quraisyan aw Ansariyan fa innahu ashabu zar. Fa amma nahnu qulna bi ashabi zari fadhahika Rasulullah. Lalu orang Arab itu mengatakan, ya Rasulullah, la tajidu hadza ila Quraisyan. Yang begini ini orang Quraisy atau Ansar, fa innahum ashabu zar, karena mereka memang tani. Fa amanahnu falana bi ashabi zar'in. Adapun kami demen katanya. Ini boleh disampaikan oleh orang Arab ini. Ya kalau buat Ansar, Muhajirin, begitu panen udah selesai karena ada tujuannya. Kalau kami kan enggak. Kami itu demen memang senang ngelihat tanaman gitu kan. Jadi tumbuh makin banyak ya senang kita. Nah, maka fadhahika Rasulullah. Rasulullah pun tertawa. Mendengar ini ucapan lugu ya. Jadi orang Arabi ini kadang-kadang mengatakan sesuatu yang tidak biasa karena pengalaman di kampungnya gitu kan. Dari Rib'i bin Jirash qala haddatsana rajulun min Bani Amir qala innahu astadzana ala nabi wa huwa fi baitin faqala aliju faqala li khadimi ukhruj ila hadza fa'alimhu istidzan. Suatu saat ada orang minta izin ya kepada Nabi, tapi dia masuknya enggak basa-basi. Saya masuk ya begitu. Jadi enggak dapat sinyal dulu dari dalam rumah. Ya, contohnya tidak salam. Cuma ngasih tahu saya masuk ya katanya. Nah, itu sebelum ini latar belakangnya sebelum ada salam. Jadi sebelum salam diberlakukan seperti itu sahabat masuk ke rumah Nabi. Saya masuk gitu. Jadi nggak ada kata-kata Assalamualaikum gitu, nggak ada. Lalu Rasulullah menyatakan ukhruj ila hadza. Tolong keluar ya. Rasulullah minta kepada orang yang di dalam rumah, tolong keluar, beritahu pada orang itu, ajari untuk tata krama. Jangan main masuk aja. Faqul lahu qulis salamu alaikum. Katakan padanya, ajarkan padanya, sebelum masuk ucapkan assalamualaikum. Adkhul, bolehkah saya masuk? Ya, jadi pengajaran pertama tentang salam ceritanya begitu. Jadi sebelum salam ini berlakukan, orang Arab itu kalau datang ke tetangganya, saya masuk begitu aja. Nggak ada salam lagi, maka diajar oleh Islam. Ya. Jadi salam itu ya memang ajaran Islam. Nah kalau sekarang terkenal orang, biasanya kalau orang non Muslim apa ya? Hah? Punten ya? Itu mah orang Sunda itu mah. Kita belum dengar kalau orang non Muslim tuh permisi ya? Iya permisi. Permisi.
permisi gitu biasa. Fasami'ahu rajul faqala assalamualaikum a'adkhul. Maka sejak itulah ya sahabat itu kalau masuk assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fa'adzina lahun nabi fadakhala. Lalu Nabi mengizinkan, barulah orang itu masuk. Nah itu kali pertama dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Tolong bilangin jangan masuk dulu, keluar lagi. Salam. Kayak kita ngajar pada anak lah. Kok nggak salim sih? Salim dulu, contohnya gitu. Kita ngajarin anak. Ya begitulah, karena Nabi kan punya objeknya ini macam-macam. Ada yang cerdas, ada yang lamban ini. Ya. Dari Jablah bin Suhaim, qala kunna bil Madinah fi ba'di ahli Iraq, fa asabana sanatun, fakana Ibnu Zubair yarzuquna tamar, fakana Ibnu Umar radhiyallahu an yamuru bina fayaqul anna Rasulullah nahani akran illa ayyastalina rajul minkum akhahu. Diceritakan suatu saat ada seorang sahabat namanya Ibnu Zubair ya memberi sajian tamar kurma ya. Dari ini seorang sahabat namanya Jabalah bin Suhaim. Kami bertamu tuh kepada sebagian penduduk Irak. Ya. Dan pada waktu itu paceklik katanya. Saat paceklik Ibnu Zubair memberi kami tamar, kurma kering ya. Ibnu Umar melintas. Ibnu Umar. Lalu beliau berkata, Inna Rasulullah nahani akran. Rasulullah melarang makan korma dengan sekaligus. Jadi mungkin saking laparnya terjadi paceklik. Begitu disuguhi korma langsung cerawut gitu tuh. Jangan begitu, Rasulullah melarang. Mestinya satu-satu. Ya, ini jadi akhlak kita. Kalau makan korma itu jangan sekepal begitu ya. Ini manusiawi karena waktu itu gak ada makanan, mungkin lapar sekali. Illa ayastadyan rajul minkum akhahu, kecuali diizinkan oleh teman. Jadi kalau kita makan bersama teman, makannya dikit-dikit, takut dia nggak kebagian kan? Contohnya kan ngampar tuh biasa, wow dia main aja, ya kalah orang-orang. Ya ikutlah irama teman-teman. Kecuali kita waktunya terbatas, jadi makan harus cepat, beda lagi. Udah ditunggu. Seperti makan di tuh. Nanti ada acara makan nasi apa tuh? Kebuli ya. Makan nasi kebuli. Acara touring umrah itu ada datang ke suatu tempat yang terkenal. Masakannya enak. Udah dihitung tuh, satu piring sekian orang. Tapi giliran, contohnya satu piring 4 orang, tersisa 2 orang. Nasi mandi ya benar. Satu piring 4 orang katanya, jadi 4 orang satu, 4 orang satu. Nah tersisa jamaah ini 2, kan kagok. Mau dikasih 1 cuma 2. Seharusnya dia konsisten tetap kasih 1, sisanya boleh dibagi. Ini mah enggak, yang 2 ini nimbrung ke sono lah, tuh jatah orang jadi berkurang. Enggak konsistennya begitu ya. Nah, jadi kan 4 orang 1 piring. Sisa 2 nih jamaahnya. Contohnya ada berapa? Katakanlah 14 itu kan. Berarti kan 3 piring. Sisa 2 ini belum dapat jatah. Harus tetap dikasih 1. Paling enggak setengah piring tak gitu. Ini mah gabung aja ke situ. Ya otomatis ya berkurang. Dari Abi Musa radhiyallahu an qala inna nabiyya dakhala haitan wa amarani bi hifdzi babil hait faja'a rajulun yastadzin. Dari Abi Musa diceritakan Nabi suatu saat masuk ke sebuah bangunan. Ya, Nabi mungkin akan bicara tentang rahasia. Jadi enggak semua pembicaraan Nabi itu
sebarkan ke dalam di depan publik. Ada kata-kata juga bincang-bincang Nabi yang hanya disampaikan 1-2 orang. Jadi bukan nggak ada orang, tapi memang ditunjuk beberapa orang saja. Ya, jangan dengar. Nah, itu. Jadi inilah Nabi suatu saat masuk ke sebuah bangunan. Ya, dari Abi Musa ini. La faja'a rajulun yastadzi faqala i'dzan lahu wa basyir bil jannah. Kata Abi Musa, saya ikut datang di situ, tapi saya tidak boleh ikut dengar. Saya ditugasi untuk jaga. Kata Abi Musa nih, ya dia cerita, saya ditugasi jaga. Orang kalau mau masuk bilang dulu. Nah, seorang laki-laki datang minta izin. Lalu Rasulullah bersabda, izinkan dia dan beri kabar bahwa dia ahli surga. Karena enak nih kalau begini ya. Nih kalau di hadis yang lain diceritakan yang masuk nih Abu Bakar Siddiq. Jadi kata Abi Musa, saya ditugasi penjaga pintu. Kalau ada orang datang, beritahu siapa dia. Nah, satu saat datang, minta izin masuk. Rasulullah mengatakan, izinkan dia dan beritahu bahwa dia adalah ahli surga. Jadi Rasulullah tahu sebelum orang itu masuk. Jadi sebenarnya orang ini nggak ada gunanya ya. Jadi Rasulullah tahu. Summa ja'a akhar yasta'dzin. Kemudian datang lagi. Yang datang ini kayaknya Umar dalam sebuah hadis sebutkan. Izinkan dia, lalu beri kabar dia penduduk surga. Datang lagi Umar, si penunggu dibilangin, izinkan, beritahu dia penduduk surga. Summa ja'a akhar yasta'dzin fasakata hunayatan. Datang lagi siapa? Utsman. Ya. Tapi untuk Utsman beliau tidak spontan. Seperti tadi, izinkan dan beritahu dia penduduk surga. Enggak begitu. Beliau terdiam sejenak. Jadi enggak spontan kayak tadi, 1-2 itu. Wa basyar bil jannah ala balwa satu sibuhu. Beritahu dia akan masuk surga, tapi sebelumnya ada musibah. Tuh, udah diberitahu begitu. Sebelumnya akan terjadi musibah. Fa'idzan Utsman bin Affan. Saya nggak tahu siapa orangnya. Ya, nggak taunya begitu kelihatan Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman bin Affan datang, Rasulullah memberikan komennya itu dengan dia akan masuk surga, tapi sebelumnya dapat musibah. Ada kata-kata begitu. Kata Syekh Utsaimin, Rasulullah waktu itu duduk di atas sumur. Jadi sumur-sumur dulu, sumur zaman dulu, di atasnya dibangun kayak lingkaran gitu kan. Nah, ini kan lobang nih, dikasih tembok. Nah, Rasulullah duduk di tepian itu. Tuh ya. Begitu Abu Bakar datang, duduk di situ. Begitu Abu Bakar datang duduk di situ, kemudian Umar datang duduk di situ, penuh, sumur itu udah penuh. Lalu Utsman datang oleh Rasulullah diminta untuk duduk di tempat berbeda, udah penuh. Nah ini kata Syekh Utsaimin, ini menjadi isyarat kelak mereka akan begitu setelah kematiannya. Toh yang mendampingi Rasulullah kan Abu Bakar dan Umar, Utsman yang terpisah. Nah, dari hidupnya saja itu ada isyarat, kata Syekh Utsaimin. Ya ini bagian dari mukjizat. Ini menjadi tanda. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, isyarat-isyarat itu terjadi di kemudian hari. Seperti tadi, ya. Rasulullah sudah memberi isyarat dia akan masuk surga, sebelumnya akan ada musibah. Begitu juga perlakuan Rasulullah kepada cucunya. Cucunya Hasan Husain yang dipenggal itu siapa? Husain ya? Nah ketika
beliau megang Husain, yang dipegang itu lehernya terus gitu. Aduh gitu kan, orang malah ngelus Pak di sini kan. Tapi giliran Husain sambil nggak enak tuh. Air mukanya nggak enak. Dilus aja sih. Ya, terjadi di kemudian hari. Kepala dari cucunya itu dipenggal. Ya, begitu begitu biadabnya gitu. Padahal itu belum sampai 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Jadi artinya kenapa Islam itu diturunkan kepada orang Arab, ini menjadi bukti orang sekeras apapun setelah turun wahyu menjadi lunak. Ketika wahyu itu pergi, kasar lagi. Mereka mulai brutal lagi. Yang kemudian orang sadar kembali bagus. Jadi kalau kita bertanya, apa yang terjadi jika wahyu itu turun ke Indonesia? Nabinya orang Indonesia. Mungkin tidak bisa menjadi contoh. Dia pantas saja nurut, wong belum turun aja udah nurut gitu. Gitu toh maksudnya. Ya kan? Iya. Jadi belum aja udah nurut, tuh kan? Seperti yang patut dibanggakan di Banten ini, ditemukan di Pandeglang itu namanya ada benteng itu bekas kerajaan Salakanegara. Salakanegara. Kata para peneliti sejarah, Salakanegara adalah kerajaan pertama di Nusantara. Karena dia berdiri di abad kedua, bahkan Rasulullah belum ada. Berdasarkan catatan purba ya. Jadi sudah ada kerajaan di Pandeglang. Salakanegara namanya. Jadi bekas-bekasnya masih ada. Jadi, kita merupakan kerajaan pertama di Nusantara. Jadi raja-raja yang ada di Nusantara ya pertama itu di Pandeglang. Kita lanjut. Dari Abi Musa sudah ya tadi Abi Musa. Dari Kaldah ibn Hambali. Hambali ya. Dari Kaldah bin Hambali radhiyallahu anhu. Hambali ini hambal ya. Tapi namakan orang. Hambal kan nama mereka tuh lucu-lucu ya. Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu kan. Yang gak sakit hati. Anna Safwan bin Umayyah ba'athahu bilaban. Wa labain. Wa do'a bayisa ilan nabi. Wa nabiyyu bi'ala wadi. Suatu saat Safwan bin Umayyah mengutus orang untuk membawakan susu yang pertama ya, pertama diperah, susu serta beberapa lalaban. Kalau ibarat kita ada timun, susu, ini kok nggak cocok ya? Wadogobia ini serta ini katanya timun kecil yang pertama kali diperah, pertama kali dipetik. Ya, jadi pertama jadi masih seger. Walam usalim fadakhaltu alaihi walam usalim. Lalu saya membawakan sajian itu tapi masuknya enggak salam. Belum assalamualaikum gitu. Bawa aja sajiannya. Rasulullah tidak mengizinkan, walam astadzin. Faqala Nabi irji', keluar. Faqul assalamualaikum. Katakan assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Jadi begitulah Rasulullah mengajarkan. Kan dulu nggak ada pelajaran formal seperti sekolah kan. Ayo kita sekolah gitu, nggak ada. Jadi yang ngajarnya momen-momen itu. Ketika orang masuk nggak salam, keluar lagi. Kamu ucapkan salam, lalu ucapkan, padahal orangnya udah tahu gitu. Jangan masuk dulu, keluar lagi. Ucapkan salam, lalu kamu katakan boleh masuk nggak gitu. Jadi kayak sinetron ya. Kan tamunya ini yang punya rumah udah tahu. Pak, belum salam, ayo keluar lagi salam.
nanti tanya, boleh masuk nggak? Saya jawab boleh, nah, baru masuk. Jadi kayak sinetron. Nah, begitulah Rasulullah, salah satu bentuk pengajaran. Ya dulu kan belum ada formal. Ya, masuk jam 7, pulang jam 2, kayak sekolah. Belum ada. Begitu cara ngajar. Kalau kita digituin marah kali ya. Marah itu. Rasulullah ngajari. Dari Aisyah, kata Rasulullah begini, keluarlah, ulangi salam dulu, kemudian kamu katakan, bolehkah saya masuk? Wa dzalikum ba'da aslama Safwan. Itu terjadi setelah Safwan masuk Islam. Jadi sebelumnya dia belum. Jadi setelah Islam diajari oleh Rasulullah begitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa ammi mina radha'ah fastadzana Ali. Suatu saat pamanku datang. Paman dari satu susuan. Fastadzana Ali. Jadi kalau bapak-bapak dengar, suka dengar satu susuan. Satu susuan. Jadi mereka terikat hubungan karena nyusu di ibu yang sama. Tapi ibunya beda. Ya, ibu biologisnya berbeda. Cuma nyusu di ibu yang sama. Kan kalau sekarang jarang terdengar begitu kan? Artinya karena dulu sudah ada kambing, sudah ada sapi, sudah. Tapi karena mereka meyakini anak orang yang nyusunya ke orang. Gitu. Nah kalau pas ketemu, kalau nggak ketemu, contohnya nggak ketemu karena ibunya wafat. Udah melahirkan, meninggal. Kan nggak bisa nyusu. Atau mendapati ibunya nggak mengeluarkan ASI. Kan terjadi kan? Nah itu oleh orang Arab dicarikan ibu susu. Ibu susu ini kan adalah ibu-ibu yang kebetulan punya bayi. Ya kan? Ya gadis nggak bisa disusuin, nggak bisa kan? Kalau dia nggak melahirkan, nggak keluar air susunya. Nah itu nanti ada pasar susu. Pasar susu itu ada di hari-hari apa gitu. Ibu-ibu tuh pada ke situ, nanti kita kebetulan butuh ibu susu, kita dibayar. Jadi mereka itu buruh. Ya, tapi untuk menyusui. Nah itu kalau ada bayi yang sama beda kelamin, contohnya anak ibu itu laki-laki, anak kita perempuan, kita numpang nyusu. Nanti mereka terikat ini, nggak bisa nikah. Namanya satu susuan. Nanti kalau udah dewasa, orang ini nggak bisa. Bahkan kalau terjadi kehilangan jejak, kebetulan ibu susunya diundang. Contohnya nih, dalam kasus, begitu dia lihat pengantinnya, nak, kepada perempuan ya, contohnya ini perempuan ibu anak dia, terus laki-laki, nak, laki-laki ini dulu ibu yang nyusuin bareng sama kamu, ketawanya pas begitu, contohnya itu batal demi hukum, nggak boleh dilanjut, batal demi hukum. Secinta apapun itu nggak beda dengan ditemukan kakak beradik beda kelamin gitu kan. Tapi yang tahu si ibu ini. Ya bisa jadi terpisah oleh perang, contohnya Korea Utara, Korea Selatan kan pernah terjadi itu. Terpisah waktu terjadi itu. Nah, kemudian ketemu lagi yang tahu ibu ini. Ini mah saudara kamu. Nah, itu batal demi hukum. Secara hukum begitu. Tapi di zaman kita ya jarang terjadi. Maka artinya kalau kita mengalami anak nyusu ke ibu tertentu, itu kita harus diteni kemana tuh ibu. Anak yang pas nyusu bareng dengan anak kita itu harus di-track. Nyambung nggak, nanti takut nyambung. Ya. Nah emang kenapa kalau nyambung? Berdasarkan ilmu kesehatan, ini yang memantik terjadinya kanker darah. Katanya begitu. Ya. Iya, apa itu terjemahannya? Kanker darah? Ibu tidak memproduksi darah merah. Bukan dia makan darah, tapi tidak bisa memproduksi. Iya itu penyebabnya begitu. Jadi ternyata. Sama ada susunya boleh? Oh boleh. Pokoknya yang nggak boleh pada ini. Iya susuannya. Yang barengan sama dia. Gimana Pak?
Iya. Makanya jarak terdekat seseorang boleh menikah itu ya saudara sepupu. Dari satu keturunan kita. Kita boleh menikah dengan saudara sepupu kita. Tapi kalau yang di atasnya nggak boleh. Contohnya dengan bibi nggak boleh. Ya, karena boleh jadi kalau di zaman sekarang kan kemungkinannya kecil. Masa kita menikah dengan bibi atau usianya jauh ya, dia lebih tua. Kalau zaman dulu bisa jadi sepantar, karena kan dia kan punya anak lagi. Bapak kita kan dulu menikahnya banyak. Ya kan? Beda ibu. Iya, cuma beda ibu. Kan bisa jadi begitu. Itu tetap nggak boleh. Kita kembali ke sini. Jadi kita dibawa ke suasana zaman dulu ya. Nah, itu zaman dulu dengan zaman sekarang. Walam yurdi'ni rajul faqala Rasulullah innahu ammuk falyalij alaik. Qalat Aisyah wa ba'da dzalika anduriba alaikal hijab. Sejak itu ya, qalat Aisyah yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal wala. Nah, sejak itu dikiranya ini tidak ada hubungan, ternyata ada hubungan, maka hijab boleh dilepas. Karena itu satu masuk muhrim, ya tidak boleh. Nah, yang tadinya kalau nggak tahu dia pakai hijab, nah, setelah tahu ya tidak ada, dilepas jadinya. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, qala dakhaltu masjidah wa Rasulullah jalisun, falamma ara gharabati syamsu qala ya ala Abaddar hal tadri aina tadhhab hadi qala qultu wa Rasulullah a'lam fa inna tadhhab yasta'dinu fi sujud. Suatu saat diceritakan oleh Abi Dzar, saya duduk-duduk bersama Rasulullah mengamati matahari terbenam. Tuh, dilihat bareng itu. Namanya apa tuh? Sunset. Nah, sekarang kan juga menjadi hobi orang ya. Mau nunggu sunrise sampai naik ke gunung tuh di foto-foto kan, karena itu pemandangannya sangat indah. Di Bali juga begitu, ada spot tertentu nggak ketutup dengan gedung, sunset bisa gede. Itu tempat favorit biasanya. Orang ngumpul di situ hanya untuk menunggu matahari terbenam. Contohnya gitu kan. Nah, begitu juga di zaman Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu tahu nggak kemana tuh perginya matahari? Kan dia tenggelam kan? Kemana tuh perginya? Kan di zaman dulu belum ada ilmu fisika ya, jadi pengetahuannya masih sederhana. Jawab Abu Dzar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sahabat punya tradisi begitu. Jadi nggak keminter ya. Ya tentu engkau yang lebih tahu gitu kan. Lalu Rasulullah menjawab, innaha tadhhab yasta'din fi sujud. Sesungguhnya dia tenggelam, minta izin kepada Tuhannya untuk sujud. Nah, dulu ceritanya begitu. Fayu'dzanu laha, lalu diizinkan. Wa ka'ana qad qila irji'i, tapi setelah sujud, jadi kalau dalam bahasa akidah kemarin itu, setiap hari matahari itu lapor. Tugas sudah dilaksanakan. Lalu Allah berfirman, ulangi. Besok begitu lagi. Sampai suatu hari tugasnya berbeda. Sekarang kau terbit dari barat. Nah, itulah mulai terjadinya kiamat. Nanti di titik tertentu, momen tertentu, Allah merubah perintahnya. Ya. Kalau tadi itu ulangi, ya besok lagi dari timur, besok lagi dari timur. Tapi suatu saat Allah berfirman, sekarang kau terbit dari barat. Nah, itulah mulai agenda kiamat. Qalarji'i min haitsu ji'ti fattala'a min maghribha. Maka suatu saat matahari terbit dari barat. Nah, inilah kemudian Rasulullah membacakan wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Di surat Yasin ya. Matahari beredar ya, li mustaqarrin laha, sesuai dengan garis edarnya. Ini belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan ini. Selama ini yang sudah ditemukan ilmu pengetahuan, bumi dan planet-planet lain yang beredar. Matahari mah diem.
Tapi Al-Quran bicara matahari beredar. Ya memang susah diteliti sih ya. Lawang mau dekat di panas bukan main, bagaimana mau neliti? Kita jarak dengan matahari kan jutaan kilometer. Itu aja udah nggak tahan, apalagi dideketin. Ya mungkin itu. Jadi belum bisa menjadi objek penelitian. Menurut ahli fisika dari ITB, panas korona matahari itu 6 juta derajat Celcius. Tapi benda ini tidak coak. Kan setiap sesuatu yang terbakar kan lama-lama habis. Artinya matahari bisa terbakar itu bahan bakarnya apa kok nggak habis-habis. Ya kan? Kalau dipakai watt nggak tahu berapa watt itu. Ya kan? Kalau mau bayar kamu. Nah, udah terang tuh. Berapa kita mesti bayar tuh? Sejagat kerat. Silakan. Terang semua. Ya. Makanya kita menjadi negara yang favorit sebenarnya. Ada daerah tertentu nggak pernah kena sinar matahari. Wah, payah itu. Seumur-umur gelap terus. Mungkin setahun itu matahari berkunjung berapa jam. Gelap lagi. Daerah tertentu. Nggak nyaman. Itulah negara-negara Eropa, hampir di setiap rumahnya itu ada api unggun. Iya, cerobong. Kan kita suka lihat nonton tuh ya, belum pernah kunjungan saya. Cerobong tuh ada pemanasnya. Karena mereka memang butuh pemanas. Kalau kita praktis nggak perlu. Karena kita negara yang sedang. Ya, kita harus syukuri ya. Cuma ya ada nggak enaknya. Karena kita termasuk apa? Ring of Fire, negara dengan jumlah gunung berapi paling banyak. Tuh, tapi gempa kita tidak sebanyak Jepang kan? Jepang aja dengan negara gempa itu masih bisa maju. Maka ada orang berandai-andai, apa Indonesia ini bisa maju tukeran sama Jepang dulu apa ya gimana ya? Jadi orang Jepang suruh ke sini, kita ke sono. Kata orang bisa dipastikan 10 tahun kemudian negara Jepang yang kita tinggali jadi jorok lagi. Waduh. Jadi kita diberi yang bagus saja nggak bisa melihara gitu. Apalagi belum jadi gitu. Ya di sana kan sudah desain ya. Rumah-rumahnya anti gempa. Kayak kebanyakan kita lihat pakai kayu kan. Dan kita nggak siap gitu. Ya, demikianlah kajian dari Nadratul Naim. Kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya adalah mana ini? Wah, panjang sekali. An Ibni Abbas anna Rasulullah kana yaqulu indal qarbi. Ini adalah redaksi doa ya. Bahwa Rasulullah berdoa saat menghadapi situasi gawat ya. Saat beliau gawat, saat dalam keadaan genting, apa yang beliau doakan? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah wa la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tuh. Tapi kalau dilihat dari redaksinya nggak ada bentuk doanya. Ya, karena terjemahnya begini. La ilaha illallah azimul halim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang besar, al-halim dan penyayang. Sabar ya artinya. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi. Tidak ada Tuhan kecuali Allah pencipta langit dan pencipta bumi serta pemilik arsy yang besar. Ini kalau diperiksa dari mananya nggak ada doa.
Ya, itu nggak beda dengan seorang anak yang memuji-muji kita. Bapak orang baik, bapak nggak pelit gitu. Contohnya gitu. Ya kita digituin kan jadi nggak enak. Saya tahu bapak orang yang nggak pelit. Ya kan makanan jadi keluar semua tuh. Ya kan? Begitu kira-kira kita mendekatkan diri pada Allah dengan menyebut keagungan Allah. Nah, jadi Allah udah tahu, saya udah tahu maksud kamu tuh. Maka ini diucapkan saat genting. Ya, la ilaha illallah huwa rabbul arsyil azim. Nah, la ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah. Nah, ini bagaimana mendapatkan redaksi ini ada di maksurat. Semua terkumpul di maksurat. Ya, kalau kan sudah pernah diberitahu kan, dulu ada Hisnul Muslim. Ada buku namanya Hisnul Muslim. Kalau kita beli di Arab, itu harganya 2 rial apa? Murah sekali. Itu akan kita bisa kita pakai seumur hidup. Karena itu hadis-hadisnya sahih. Dan saya lihat ternyata itu menjadi penyatu. Di berbagai masjid di Arab Saudi, saya sholat ke sini, itu ada catatan itu. Bahkan ditulis gede tuh, pakai ini. Apa namanya itu? Pakai itu yang ada kakinya tuh. Ya, jadi di dekat doa Rasulullah ba'da salat ini ada. Ya, jadi saya lihat dia juga dikutipnya dari Hisnul Muslim. Dalam tulisan pengantar pengarang Hisnul Muslim, dia mengatakan buku saya ini sudah beredar luas ke seluruh dunia. Dan sudah diterjemahkan begitu banyak bahasa. Tuh, jadi itu Hisnul Muslim. Ya, isinya kitab maksurat. Pernah dikaji sini sampai selesai. Yang kitab gede, kita masih ada di atas. Apa kesimpulan dari hadis ini? Nah, ini ada 2. Min maudhu'ati da'wa al-luju ila Allah indal qarbi. Wa hadza wadiyun. Jadi petunjuk pertama yang inspirasi yang kita dapat dari doa ini, ya, bahwa kita berlindung kepada Allah saat kita mendapat kondisi yang genting. Saat gawat, saat kita panik, jangan pernah lupakan Allah. Wa hadza wadihun minal hadits. Ini terang sekali dalam hadis ini, anna Rasulullah kana yaqulu indal karbi. Ya, Rasulullah mengucapkan doa ini ketika beliau dalam kondisi genting. Qala Ibnu Hajar, al-karbu, yang namanya karbu, huwa ma yuthimul mar'a mimma yakhudhu fayagumu wa yuhzinu. Sesuatu yang dihadapi oleh seseorang sehingga sesuatu itu membuat dia sedih. Sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang bikin galau. Itu yang namanya karbu. Kalau dalam bahasa coretan namanya pekewuh. Nggak tahu, Anda tahu nggak? Pekewuh. Jadi kehilangan cara kali ya. Ya itu. Atau orang sini apa itu namanya? Mau ngapain bingung gitu. Kehilangan cara. Ya itu. Jadi menghadapi pekewuh, doanya itu tadi. Wa qala Ibnu Hajar kadzalika qaulu kana yad'u indal karbi ay inda hulul karbi wa inda Muslim min riwayat Sa'id bin Abi Urwah an Qatadah kana yad'u bihinna wa yaqulu indal karbi. Artinya Rasulullah ketika mendapati dirinya galau, beliau mengucapkan itu. Walahu min riwayat Yusuf Ibnu Abdillah, ada riwayat lagi dari Yusuf bin Abdillah bin Harith an Abi Aliyah kana idza hazahu syai' wa huwa bi fathil muhmalah, bahwa beliau kalau mendapati hizib itu namanya split kan terbagi, nggak utuh kan. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang membuat beliau disorientasi, itu tadi itu serba salah. Wih, gimana ya gitu. Kondisi seperti itu. Jadi kehilangan cara. Ay hajama alai ghalabahu wa fi hadithi Ali inda Nasa'i wa Sahih Hakim lakonani Rasulullah haulai kalimat. Jadi Rasulullah mentalkin
Mentalkin itu mengimlakkan, ya, mendiktekan kalimat-kalimat ini kepada sahabatnya. Jadi penting ini. Karena suasana gawat itu susah ditebak kan? Suasana gawat susah ditebak. Contohnya dalam musim begini kita naik mobil, tahu-tahu sana kanan kiri banjir tuh. Mau terus salah, mundur salah. Qalab Ibnu Hubairah, fi hadzal hadits min al-fiqhi anal qarb wal gham la yusilu illallah. Hadis ini mendidik kita bahwa keruwetan, tadi itu pakai wuh ya, serta kesedihan tidak akan bisa hilang kecuali Allah yang menghilangkannya. Nah ini kadang-kadang galau, depresi, stres itu katanya timbulnya dari diri kita, bukan dari intra, bukan ekstra. Ya, jadi kalau memang kita dasarnya hatinya jernih, seruat apapun, tenang aja. Tapi sebaliknya sebenarnya nggak begitu sulit, tapi berhubung kita nggak bisa ngatasin, nah ini kita jadi stres sendiri. Summa atbaha bi ta'zim wa kana hadzal nutqu talian lima taqaddama min tauhid musyiran kulla sami'in min azama. Jadi di sini ada kata-kata azim ya, disematkan kepada Allah untuk minta kasih sayang Allah, seperti yang pernah terjadi pada Nabi Ayub. Nabi Ayub kan diuji oleh Allah dengan penyakit ya, penyakit sehingga ditinggalkan oleh istri-istrinya sampai beliau bersumpah, nanti kalau aku sembuh tak pukul kamu, saking jengkelnya. Nah setelah beliau sembuh ya, saya pukul 100 kali katanya. Ya kan? Karena beliau sudah bersumpah, sumpah itu harus dijalanin. Nah, kebetulan Allah takdirkan beliau sembuh. Tapi oleh Allah diberi cara supaya tidak melanggar sumpah dengan dibengket. Anunya dibengket. Lidinya dibengket. Katanya 100 kan sakit tuh. Ini dibengket 100, digebukin sekali. Demi melaksanakan sumpah. Ya kan, kalau itu kan berarti menganiaya tuh, bisa berdarah-darah itu ceprot itu kan merah tentu. Nah, tapi dibengket cuma sekali saja. Nah ini apa doa Nabi Ayub ketika beliau tertimpa penyakit yang menyebabkan keluarganya pada lari? Doanya begini, nggak ada kesan minta. Robbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhan, aku mendapat musibah. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Mana ada mintanya? Nggak ada mintanya. Ya Tuhan, aku sedang musibah. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Ini kesannya tertangkap dari hadis ini. Wahai Tuhan yang maha agung. Nggak ada permintaan. Tapi Allah kan sudah tahu. Ya, diucapkan lagi kondisi apa, Allah sudah tahu, sudah membaca. Nah, maka itulah. Sebab itu mungkin ini menghindari kesalahan, takut minta dikabul kita nyesel, itu kan? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, menentukan objeknya. Bagusan di penjara kalau begini caranya, masuk penjara nyesel, ya kan? Habiskan saja orang kafir begitu. Nabi Nuh, katanya salah satu kafir anaknya sendiri, nyesel tuh. Nah, itu kita jangan menentukan solusi. Kita serahkan pada Allah solusinya. Kita hanya mengatakan berikanlah solusi yang terbaik, tapi jangan poinnya apa gitu secara terang, sebab kita pengetahuannya terbatas. Sepertinya kekayaan ini yang bisa menyelesaikan masalah saya, utang di mana-mana gitu kan. Ya Allah berikanlah kekayaan. Begitu diberi kekayaan Anda stres, mikirin uangnya taruh di mana tuh. Ya kan? Waktu COVID, kita berjaga-jaga. Semuanya sehat. Setelah COVID malah mati. Ada yang begitu. Setelah COVID malah mati. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Intinya adalah Rasulullah memberi petunjuk, ya, redaksi dari doa yang semestinya selayaknya ini dihafal. Karena nggak panjang, kalau diucapkan nggak sampai semenit. Anda bisa dapatkan di Maksurat. Nah, itu di sana ada judulnya
Doa ketika kritis ya. Doa ketika mendapatkan panik, suasana yang genting. Nah itu, judulnya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menjaga dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.